Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian kasih Yesus sungguh indah. Dalam hidupku ini sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kembali lagi kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami mau memulai persekutuan doa kami. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kembali kita menaikkan satu pujian, sandar pada tangan yang kekal. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian, Kau yang terbaik bagiku. Hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru.
yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungi kembali sebagian dari firman-Mu dari kitab Ayub. Bila Tuhan Kau yang memberkati, memberikan hikmat kepada kami, untuk tidak hanya kami boleh mengerti, tapi boleh memampukan kami untuk kami menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Saudara, selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada. Tentu sebagian besar berada di rumah. Kita akan kembali merenungkan kelanjutan dari kitab Ayub. Hari ini kita akan membaca dan merenungkannya dari Ayub 21 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seluring. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami, kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya?" Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan memeliharanya, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Saudara, bacaan yang baru kita baca adalah merupakan sanggahan dari Ayub akan perkataan dari sahabatnya Zofar, di mana di pasal sebelumnya Zofar mengatakan bahwa kemujuran orang fasik itu hanya bertahan sebentar. Dan kata-kata dari Zofar ini disanggah oleh Ayub pada bacaan yang barusan kita baca. Sebab pada realitanya kita juga sering menyaksikan dalam kehidupan kita ada orang-orang fasik, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tapi mereka terlihat hidupnya selalu mujur, hidupnya makmur, sehat-sehat selalu,
baik-baik saja gitu. Bahkan sampai akhir tua mereka, sepertinya mereka terpelihara. Dan dikatakan oleh Ayub ayat 7 sampai 13. Dikatakan bahwa orang fasik tetap hidup menjadi tua. Ada orang fasik yang tetap hidup sampai akhir tua mereka, bahkan bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Jadi keturunan mereka pun sepertinya terpelihara dan berkecukupan, diperhatikan. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Sepertinya mereka hidup fine-fine aja gitu ya. Aman, damai, sejahtera. Dan tidak ada ketakutan. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Artinya usaha mereka pun, pekerjaan mereka pun selalu berhasil. Mereka mujur. Dan usaha-usaha pekerjaan mereka terus menghasilkan sehingga mereka bertambah-tambah penghasilan mereka. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat, mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut ragu seruling. Bahkan anak-anak mereka pun terlihat terpelihara. Mereka hidup selalu bersuka cita dan berbahagia. Walaupun mereka tidak peduli dan mengabaikan Allah. Itu seperti tertera dalam ayat 14 dan 15. Tetapi kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya?" Saudara-saudara, mungkin kita pun bertanya-tanya, mengapa demikian? Ada orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi hidupnya selalu mujur. Mereka bertambah kaya, hidup makmur, dan sehat-sehat selalu. Sepertinya lancar-lancar saja. Bahkan terus sampai mereka hari tua mereka. Mereka hidup berbahagia. Sementara ada orang-orang yang percaya, giat melayani, hidup soleh, tetapi kebalikannya. Hidupnya biasa-biasa saja, pas-pasan, dan tidak jarang terkena masalah atau penderitaan-penderitaan. Dan ini yang dialami oleh Ayub. Pernahkah kita mendapat jawabannya? Mengapa demikian? Seperti halnya Ayub, dia merasa Allah tidak adil kepadanya. Dia merasa ada ketidakadilan karena dia telah berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Tapi dan kenyataannya penderitaan selalu bertubi-tubi menimpa dia. Dan kita pun semakin kita pikirkan, seringkali kita pun tambah tidak mengerti. Namun saudara-saudara, dari kisah Ayub, kita dapat menarik suatu pemahaman bahwa tidak ada orang yang akan luput dari masalah ataupun penderitaan, walaupun orang itu setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena baik anak-anak Tuhan atau bukan, kita sama-sama hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi jangan berharap bahwa keadilan akan ditegakkan penuh di dunia pada saat ini. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Keadilan pasti akan ditegakkan sesuai dengan waktu Tuhan. Entah di dunia ini
ataupun nanti. Oleh sebab itu, jangan jadikan keadaan jasmani kita sebagai ukuran apakah Tuhan berkenan akan hidup yang kita jalani. Jadi jangan sombong kalau kita hidup berkecukupan, berkelimpahan, dan itu bukan suatu ukuran bahwa Tuhan berkenan atas jalan hidup kita. Dan sebaliknya juga, jangan kita berkecil hati. Jangan merasa kita ditinggalkan Tuhan apabila kita hidup dalam penuh penderitaan. Lalu, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi pengalaman semacam ini? Kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah fana. Ekonomi, kesehatan, kekayaan, jabatan, itu semua akan berubah. Menjadi tua itu pasti. Dan hidup kita pun akan berakhir di dunia ini. Orang-orang fasik boleh terlihat makmur, tapi mereka hanya menikmati barang-barang yang fana, hal-hal yang fana. Tetapi akhir hidup mereka sebenarnya adalah kebinasaan. Itu dikatakan dalam Mazmur 1 ayat ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apabila kita fokus pada hal-hal yang fana, tentu iman kita akan goyah. Akan bisa timbul kekecewaan, kehilangan damai sejahtera, dan semakin menambah berat beban pikiran kita. Fokuslah pada hal-hal yang kekal, yaitu fokus pada Tuhan, karena Dialah Sang Kekal. Karena fokus kepada Tuhan akan membuat iman semakin kokoh. Orang yang setia pada Tuhan akan menikmati berkat yang kekal. Ekonomi, kesehatan, jabatan bisa berubah. Hidup boleh berakhir, tetapi Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Maka satu-satunya yang harus kita sandari adalah Tuhan sendiri. Inilah yang akan menjadi kekuatan kita. Seperti nasihat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ulangi, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, jagalah selalu relasi kita dengan Tuhan. Di tengah segala kondisi apapun, kita harus terus berfokus kepada Tuhan. Jangan lewatkan waktu teduh kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Waktu untuk berdoa, waktu untuk beribadah, bersekutu bersama. Karena itu yang akan terus mengokohkan kita. Itu yang terus akan membuat kita selalu melekat kepada Tuhan. Dan buat kita orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari kitab Maliaki sebagai penutup dari renungan kita pada malam hari ini. Maliaki 3 ayatnya yang ke-17 sampai ke-18. Bagi kita orang-orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, saya ulangi, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar
dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kiranya Roh Kudus membukakan hikmat-Nya untuk kita sekalian. Amin. Bapak Saudara, kita akan berdoa syafaat. Kita akan doa untuk beberapa hal. Untuk yang pertama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita berdoa. Kita bersyukur untuk segala hal-hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, atas segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam kita melewati hari-hari kita, dalam kita melewati segala permasalahan. Kita bersyukur untuk hal-hal yang untuk kita boleh beribadah pada Tuhan, untuk hal-hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk renungan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami senantiasa boleh terus memandang kepada Tuhan untuk tidak fokus kepada hal-hal yang duniawi, tapi kami boleh terus fokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu dikala kami melewati segala permasalahan kami. Terima kasih untuk kami boleh tetap beribadah di tengah pandemi ini, untuk segala persekutuan, untuk ibadah sekolah minggu, untuk fellowship remuda, dan untuk kesempatan-kesempatan kami boleh bersama di dalam keluarga. Terima kasih juga untuk anak-anak kami yang boleh terus belajar secara online. Terima kasih juga untuk anak-anak kami di PAUD yang boleh terus Tuhan pelihara orang tua mereka mengajar di rumah dengan bahan yang telah disiapkan oleh guru-guru sekolah PAUD. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh naik kelas meneruskan sekolah mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan dan segala kemudahan-kemudahan yang boleh kami terima. Bersyukur untuk segala hal-hal yang boleh terjadi. Tentu ada maksud dan rencana Tuhan untuk setiap kami. Dan apabila kami mendapatkan suatu masalah, kesulitan-kesulitan, kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar kepada kami. Seperti selama ini Engkau telah menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang kedua, kita akan berdoa untuk segala pergumulan jemaat dalam usaha, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Kita doakan juga bagi mereka yang sakit. Ada beberapa orang saudara kita yang terkena COVID. Kita doakan untuk mereka, memberkati obat-obat yang diminum, perawatan. Mari kita berdoa untuk itu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk segala pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang boleh memberkati apapun yang dikerjakan di dalam masa pandemi ini, di dalam bekerja ataupun usaha yang boleh terus menjadi sumber nafkah kehidupan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih untuk rejeki-rejeki yang boleh Tuhan berikan walaupun di masa sulit ini.
pangan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Obat-obatan juga masih boleh tersedia cukup. Terima kasih untuk vaksin yang boleh terus digalakkan oleh pemerintah dan sebagian dari kami telah menerima vaksin. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami. Mungkin di antara orang tua kami ataupun jemaat-Mu ada yang tidak dapat terjangkau oleh ibadah-ibadah online karena segala keterbatasan. Biar Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan untuk beberapa saudara-saudara kami yang boleh sembuh dari COVID-19. Dan masih ada yang beberapa saudara kami atau mungkin teman kami yang terpapar dan dalam masa pengobatan. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa mungkin ada dari saudara kami, keluarga kami, ataupun teman kami yang Tuhan telah panggil. Biar Tuhan Engkau yang menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pemerintahan kita, dan segala kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah kita pada saat ini dalam menanggulangi pandemi ini. Kita berdoa. Bapa, akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biar Tuhan yang menolong pemerintah kami dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang kiranya boleh tepat untuk menangani masalah pandemi ini. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami. Tuhan berkati. Dan Tuhan halaukan dari maksud-maksud orang-orang yang ingin berbuat tidak baik, ingin mengacaukan, ingin memecah belah persatuan kami. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah vaksin yang terus digalakkan boleh terus tersedia, dan akhirnya kami boleh terjadi herd immunity untuk kami akhirnya boleh keluar dari pandemi ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, inilah doa dan seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.